Shalom semuanya, selamat siang. Terima kasih kepada Tuhan, siang ini saya bisa bersaksi tentang pemulihan yang terjadi dalam hubungan saya dengan orang tua. Ini terjadi ketika Tuhan pertama kali memperkenalkan saya dengan kasih karunia-Nya. Nama saya Yugianto Susetio, saya murid level 2 di Charis Bible College, Jakarta. Saya juga mau berterima kasih pada Pak Irwan, Ibu Angelin sebagai pemimpin kami di Charis. Lalu pada Ibu Priscilla, Pak Ferry, dan semua rekan-rekan yang ada di Charis. Kesaksian saya seperti ini. Saya cepat aja ya, soalnya ada 8 halaman. Saya ini dulu tidak mempunyai hubungan yang baik dengan orang tua saya ya, khususnya dengan papa saya. Karena saya mempunyai mindset yang salah tentang kehidupan kekristenan. Dulu saya berpikir melayani di sebuah gereja atau pelayanan itu satu-satunya hal yang perlu saya lakukan sebagai seorang Kristen. Saya suka merasa bersalah apabila saya melakukan bagian kehidupan saya yang lainnya, mungkin seperti bahkan berolahraga dengan teratur, punya hobi, atau melakukan pekerjaan dengan giat sungguh-sungguh, atau memperhatikan keluarga lebih dari pelayanan, dan sebagainya yang lain dari kehidupan saya ya. Misalnya kalau saya buka kantor, asal saya udah beri perpuluhan, maka semua yang lain itu saya nggak akan pikirin gitu. Fokus hanya di pelayanan, berkumpul dengan keluarga dan orang tua itu nggak penting. Yang penting melayani Tuhan di pelayanan. Untuk berolahraga misalnya dengan teratur, itu saya suka merasa bersalah. Kan lebih baik berdoa daripada berolahraga ya, itu pikiran saya seperti itu dulu. Saya itu dulu bisa 5 hari di tempat pelayanan dalam 1 minggu. Saya tidak menyalahkan tentang gereja atau tempat pelayanan saya, tapi mindset saya yang salah dalam memahami Tuhan dan dirinya. Saya dulu tidak mengerti bahwa apa yang Yesus telah sepenuhnya bayar di kayu salib buat diri saya. Saya juga nggak tahu bahwa saya itu udah di bawah anugerah Allah yang berlimpah. Dan menerima anugerah itu hanyalah karena iman kita pada Yesus. Bukan karena betapa layaknya diri saya sendiri. Dan saya juga nggak ngerti bahwa saya bisa menikmati anugerah Allah itu saat ini juga. Bukan bahwa saya harus layak dulu. Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bahasa Inggrisnya adalah seek first, pertama-tama, terdahulu, terutama kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi menurut Alkitab ada hal nomor 2, 3, 4, 5 dan seterusnya yang kita harus atau boleh perhatikan, pelihara, kembangkan juga di hidup ini. Tuhan memberi kita pekerjaan-pekerjaan untuk kita menguasai dan menaklukkan banyak hal di bumi ini. Tapi dulu saya mengartikan firman ini sebagai carilah saja kerajaan Allah. Jadi seek only. Dan ini mess up saya punya pikiran ya. Jadi yang saja itu adalah hanya pelayanan. Semua yang lain itu gak penting. Saya menyepelekan bahkan menolak untuk sungguh-sungguh mengurus bagian lain dari kehidupan saya kecuali pelayanan. Termasuk berhubungan dengan keluarga dan orang tua saya. Saya ini bahkan pernah 3 bulan tidak pernah bertemu dengan orang tua saya. Padahal keluarga saya ini kan keluarga Chinese yang tradisional ya. Jadi keluarga itu penting sekali. Saya juga keluar dari usaha keluarga saya buka usaha sendiri. Padahal papa mama saya beberapa kali meminta saya untuk kembali. Tapi saya tidak mau. Saya juga waktu itu tidak menganggap perlu untuk mendengarkan orang tua saya. Saya pikir mereka mana tahu apapun tentang firman Tuhan. Pelayanan dulu segala-galanya dan satu-satunya buat saya. Dan tanpa saya sadari pemikiran saya yang salah itu telah merusak hubungan saya dengan orang tua saya. Saya makin menjauh dari mereka dan tidak menghormati mereka. Dan ayah saya sangat membenci hal itu. Jadi dia sangat tidak menyukai saya waktu itu. Dia kadang kalau bertemu saya suka mengatai saya, maka kadang sering ya. Dan bahkan dia pernah berkata bahwa dia tidak mempunyai anak seperti saya. Ini berlangsung kurang lebih 15 sampai 20 tahun ya. Padahal Alkitab berkata di Ulangan 5 ayat 16, hormatilah ayah dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saya baru mengerti bahwa menghormati orang tua itu termasuk menghargai mereka, menyayangi mereka, memperdulikan mereka, merawat mereka, melayani mereka, menyediakan buat mereka, mengunjungi mereka dan sebagainya. Tapi suatu hari, saya masih ingat hari itu ketika saya menyetir mobil di atas jalan tol.
Tiba-tiba Tuhan itu berkata kepada saya seperti ini, tahukah bahwa kamu telah menolak anugerah dariku untuk hidupmu yang aku berikan melalui orang tuamu? Saya heran pada waktu itu, maksud Tuhan apa ya? Lalu ia berlanjut berkata, tahukah bahwa ketika engkau menolak bantuan yang ayahmu tawarkan pada dirimu, engkau telah melukai hatinya? Saya kaget sekali mendengar hal itu. Tidak aneh ya, papa saya jadi membenci saya karena saya tidak menghargai dan telah menolaknya. Tiba-tiba saya menjadi sadar bahwa ketika Allah itu menawarkan keselamatannya yang gratis pada manusia, tetapi manusia menolaknya, itu sebenarnya menyakitkan hatinya yang dalam. Pemberian yang diberikan dengan pengorbanan ketika ditolak itu menyakitkan hati sang pemberi. Saya sama sekali nggak sadar bahwa selama itu saya telah menyakitkan hati bapak saya ya, mama saya juga. Saya menyadari bahwa keangkuhan saya telah menghalangi kemurahan Allah pada hidup saya dan Allah tidak bersuka dengan sikap hati saya. Lalu Tuhan melanjut berkata pada saya, ini yang lucu ya, dia ngomong panjang banget saya nggak ngerti. Kamu tahu bahwa orang tua kamu sudah berumur dan suatu hari mereka akan meninggal. Dan Tuhan bilang, kan kamu nggak akan bertemu dengan mereka lagi sampai suatu hari kamu sendiri yang meninggalkan dunia ini dan bertemu dengan mereka di surga. Maksud Tuhan, mereka kalau sudah meninggal, mereka nggak akan kembali ke dunia ini sampai saya yang meninggal. Jadi apabila mungkin saat itu saya berumur 40 tahun dan orang tua saya misalnya meninggal saat itu, mereka masih ada ya. Lalu kalau saya hidup misalnya sampai 120 tahun, maka saya tidak akan bertemu dan akan merindukan mereka selama 80 tahun lamanya. Saya kaget waktu mendengarkan itu. Jadi maksud Tuhan ke saya ialah, if you want to love them now. Maksud Tuhan ialah kalau kamu mau mencintai mereka, cintailah mereka sekarang gitu. Saya kaget sekali mendengar hal itu ya. Saya bertobat dan saya berbelok 180 derajat di saat itu. Saya berkata sama Tuhan, Tuhan berikanlah saya kesempatan kedua dengan orang tua saya. Sejak saat itu saya mulai mendekati orang tua saya dan mencoba lebih bertemu dan mengerti mereka. Prosesnya itu saya masih ingat ya, ketika suatu hari raya Imlek, kan kita Chinese ya. Saya sedang duduk di sebelah papa saya, tiba-tiba dia itu memegang tangan saya. Ya kan, dia pegang tangan saya di kursi. Saya kaget banget gitu karena itu sudah lama sekali nggak pernah terjadi waktu itu ya. Di antara kita berdua seperti itu ya. Satu hari juga saya datang ke rumahnya. Dia ada di sini, saya lagi jalan, dia lagi memarahi kakak saya gitu. Tiba saya jalan, dia tersenyum, halo. Terus dia balik lagi marahi kakak saya. Saya tuh jalan sampai bingung, ini ada apa ya, kok dia bisa tersenyum sama saya gitu. Itu sudah lama banget gak pernah terjadi ya kan. Jadi saya mengucap syukur ya bahwa pemulihan hubungan yang hancur selama 15-20 tahun mulai terjadi waktu itu, dan sekarang saat ini saya itu bisa datang pada papa saya bisa memegang tangannya, saya berbicara dengan dia muka dengan muka, saya bisa memijati badannya kalau dia sakit. Dan kalau kita berpergian keluarga, saya bisa menuntun dia, membersihkan tempat toilet sebelum dia menggunakannya, menyuci tangannya, mendorong kursi rodanya ya. Papa saya berumur 91 tahun. Jadi saya kalau dia keluar saya harus tuntun dan menemani ya. Dengan mama saya juga saat ini saya bisa memegang tangannya. Saya bisa memijat, bahkan mengerik pundaknya, lehernya kalau dia lagi masuk angin. Saya juga belajar untuk mendengarkan mama saya waktu dia bercerita ya, seorang wanita. Sepertinya dia kalau ngomong tuh agak panjang, jadi ya cuman mau curhat aja gitu. Saya kadang-kadang gak ngerti dia ngomong apa, saya diem aja, oke. Tiba-tiba saat waktu tertentu dia selesai. Dan dia dia ngomong hal yang lain. Saya gini, wah ada mujizat baru terjadi. Ya, dan itulah baiknya Tuhan ya, ketika kita cuma dengerin mau nurut aja sama dia. Dia yang melakukan ekstra buat kita dengan anugerahnya. Dia melakukan lebih daripada yang saya dapat pikirkan dan doakan. Tuhan yang merubah hati orang tua saya, khususnya papa saya. Saya tidak bisa merubah hati siapapun, apalagi hubungan yang sudah renggang selama begitu lama ya. Terus di Imlek yang baru saja ini papa saya memanggil saya. Terus dia memegang tangan saya begitu dan dia mengatakan,
sebuah janji pada saya nggak ngerti kenapa dia mengatakan itu. Lalu dia meminta saya melakukan sesuatu buatnya dan saya mengiyakannya. Dia mengatakannya dengan mata yang berair ya. Saya sampai kaget harus bagaimana ini gitu ya. Saya tidak bilang hubungan kita udah sempurna ya, karena saya tahu pasti ada yang bisa diperbarui lebih lagi. Saya hanya mau mengucap syukur pada Tuhan bahwa Dia menegur saya pada saat itu, sehingga saya memiliki hubungan yang lebih baik dan bisa menikmati orang tua saya saat ini. Yang dulu sebenarnya mustahil buat saya, tapi karena anugerahnya sehingga pemulihan hubungan kami bisa terjadi. Saya juga mengucap syukur sekali bahwa saya ada di Charis ya, di mana saya diajarkan begitu banyak hal tentang anugerah dan iman, bagaimana hidup di dalam anugerah Allah dan mempraktekannya dengan iman, dan bagaimana bisa mempercayai Allah dengan mindset yang benar, yang membuat saya seperti menikmati sebuah kehidupan kekristenan yang baru ya, nggak seperti yang dulu gitu. Bahwa saya udah tidak lagi berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah anugerah Allah. Ini sangat merubah mindset dan hati saya yang terdalam. Sebagai penutup, izinkan saya menyatakan firman yang Tuhan berikan kepada saya ketika papa saya sakit baru-baru ini, dan dia sudah sembuh saat ini. Dia memberikan saya firman ini, Mazmur 91 ayat 16. Dengan panjang umur akan kenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saya hanya mengaminkan saja janji ini terus dan di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk mendengarkan kesaksian saya. Semoga bisa menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih.